Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang dinamika bisnis jasa dan pentingnya pemasaran jasa. Kemudian ada kelompok di sini, anggota kelompoknya yang pertama ada Dewi Agustina, kemudian Liana Apriani, dan saya sendiri Nadila Echanul Bahtiar. Kemudian di sini ada latar belakang. Dinamika yang terjadi pada sektor jasa terlihat dari perkembangan berbagai industri jasa seperti perbankan, asuransi, penerbangan, telekomunikasi, retail, pariwisata, dan perusahaan-perusahaan jasa profesional seperti kantor akuntan, konsultan, dan pengacara. Selain itu, terlihat juga dari maraknya organisasi nirlaba seperti LSM, lembaga pemerintahan, rumah sakit, universitas, dan lain-lain yang kini telah makin menyadari perlunya peningkatan orientasi pelayanan kepada konsumen atau pelanggan. Kemudian ada perkembangan industri jasa. Perkembangan dunia bisnis salah satunya disebabkan oleh naiknya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya golongan menengah ke atas, dan kepuasan konsumen. Di Amerika Serikat, pendapatan dari jasa pribadi untuk tahun 1985 lebih dari AS US 1,8 triliun, yang berarti lebih dari 58% dari total pengeluaran konsumsi pribadi. Persentase peningkatan jasa yang dikonsumsi naik 3,6% tiap tahunnya dibandingkan dengan peningkatan konsumsi produk barang yang naik hingga 2% tiap tahunnya untuk periode 1970 sampai 1985. Pengeluaran jasa kebanyakan dilakukan oleh golongan menengah ke atas atau tingkat pendapatan di atas US dollar 50.000 yang merupakan 11% dari keseluruhan golongan masyarakat, memberi kontribusi sebanyak 28% dari total konsumsi jasa. Dan di sini ada berbagai faktor mendorong pertumbuhan bisnis jasa. Yang pertama, perubahan demografis. Perubahan demografis salah satunya dapat dilihat dari peningkatan tingkat harapan hidup, yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan jumlah populasi usia lanjut atau pensiunan. Yang kedua, perubahan fisiografis. Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya perubahan terhadap perilaku yang serba instan, mobilitas tinggi, akses luas, dan kemudahan konsumsi belanja melalui jaringan e-bisnis cenderung meningkat. Yang ketiga, itu ada perubahan sosial. Peningkatan jumlah wanita dalam angkatan kerja membuat wanita tidak hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pekerja. Hal ini menghasilkan pertumbuhan yang pesat dalam industri jasa tertentu, misalnya jasa perawatan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dan yang keempat, perubahan perekonomian. Meningkatnya spesialisasi dalam suatu perekonomian menghasilkan ketergantungan yang lebih besar terhadap penyedia jasa yang bersifat terspesialisasi. Sebagai contoh, meningkatnya permintaan terhadap jasa pelayanan rumah sakit yang memiliki spesialisasi khusus seperti penyakit jantung, jasa pendidikan seperti lembaga-lembaga pendidikan profesi, jasa kantor akuntan, jasa konsultasi hukum, dan lain-lain. 5. Perubahan politik dan hukum. Internasional menghasilkan peningkatan dan permintaan baru akan jasa yang lebih profesional. Dibukanya hambatan-hambatan ekonomi dalam rangka perdagangan global, membawa dampak terhadap perubahan aturan hukum, tata kerja, dan politik suatu negara. Hal ini membuka peluang terjadinya internasionalisasi jasa per profesi baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok. Situasi strategi di sektor jasa terhadap hubungan sejarah yang paralel untuk perkembangan dunia bisnis di sektor jasa. Sektor jasa mengalami masa puncaknya semenjak golongan menengah ke atas di Amerika Serikat pada dekade terakhir. Tetapi pada era baru terjadi konsolidasi dan peperangan perebutan pasar yang terjadi karena adanya penawaran yang berlebihan di tiap bidang sektor jasa. Hal ini terjadi
si sektor-sektor jasa seperti penerbangan, broker, hotel, finansial, pers, sampai bisnis retail. Implikasinya dunia bisnis jasa membutuhkan analisis strategi yang tepat untuk membantu perkembangannya dan untuk bersaing dengan kompetitor lain. Kemudian ada pengertian jasa. Kata jasa sendiri atau servis itu sendiri mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi atau personal service sampai jasa sebagai suatu produk. Sejauh ini sudah banyak pakar pemasaran jasa yang berusaha mendefinisikan pengertian jasa. Namun pada dasarnya jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik dan konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan, serta memberikan nilai tambah atau misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan konsumen. Kemudian ada karakteristik dan klasifikasi jasa. Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk barang atau fisik. Menurut Griffin 1996 menyebutkan karakteristik jasa sebagai berikut. Yang pertama ada intangibility atau tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tak berwujud yang dialami konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau kenyamanan. Yang kedua ada unstorability atau tidak dapat disimpan. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini disebut juga inseparability atau tidak dapat dipisahkan, mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Kemudian yang terakhir ada customization atau kustomisasi. Jasa seringkali didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berdasarkan klasifikasi Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization atau WTO, sesuai dengan GATS WTO Central Product Classification, garing MTN, GSN, garing W, garing 120, ruang lingkup klasifikasi bisnis, jasa meliputi, yang pertama jasa bisnis, jasa komunikasi, jasa konstruksi dan jasa teknik, jasa distribusi, jasa pendidikan, jasa lingkungan hidup, jasa keuangan, kesehatan dan jasa sosial, jasa kepariwisataan dan jasa perjalanan, jasa rekreasi budaya dan olahraga, jasa transportasi, dan jasa lain-lain. Kunci sukses jasa. Observasi dan pengamatan yang dilakukan oleh para pelaku sektor jasa mengemukakan 5 langkah yang dapat dilakukan untuk meraih sukses di dunia jasa, yaitu yang pertama ada memperbarui jasa yang ditawarkan. Di sektor jasa ada cara yang lebih efektif, efisien, dan telah terbukti dapat merangsang terjadinya pembaruan jasa. Konsep dasar yang dilakukan adalah pendeteksian masalah. Berdasarkan pengalaman, konsumen lebih dapat membicarakan, mengungkapkan masalah yang mereka hadapi karena pernah mengonsumsi jasa tersebut daripada mengungkapkan manfaat yang mereka terima. Yang kedua, melokalisasi sistem point of service. Ketersediaan sangatlah penting. Maksudnya adalah penggunaan jasa ini menjadi suatu hal yang penting karena jasa itu tidak bisa disimpan, sehingga baiknya digunakan sesegera mungkin, tepat di saat sedang dibutuhkan. Yang kedua, meniru cara distribusi koran. Merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bahwa dampak penting penyampaian produk jasa bagi konsumen dari segi sistem lokalisasi point of service adalah soal distribusi. Hal ini dianalogikakan dengan distribusi koran menggunakan melakukan kontrak layanan untuk mengikat konsumen. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa berusaha menarik dan mempertahankan konsumen dengan sistem kontrak atau memberi status keanggotaan member dengan berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan tertentu.
Yang kedua, menggunakan kekuatan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis jasa adalah suatu bisnis yang sangat sensitif terhadap kemajuan informasi dan teknologi karena data-data mengenai konsumen, transaksi, dan karyawan-karyawan adalah informasi yang sangat penting yang dapat membedakan jasa tersebut dengan pesaing. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas jasa dan pelayanan jasa itu sendiri. Yang ketiga, menetapkan nilai strategi jasa bagi konsumen. Nilai strategi adalah sebuah fungsi dari desain strategi dan penilaian terhadap metodologi sehingga dapat menjawab semua permasalahan jasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.